Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua pagi ini kita kembali bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera Allah dan tuntunan Roh Kudus menyertai kita sepanjang hari ini. Tema renungan pagi ini, tujuan utama doa. Nas Alkitab terdapat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, banyak ungkapan atau pengertian dari doa. Ada yang mengatakan bahwa doa adalah berkomunikasi dengan Allah. Ada juga yang memberi ungkapan bahwa doa itu nafas kehidupan manusia. Ya saudaraku, doa itu sebagian besar pengertiannya adalah percakapan dengan Allah, oleh karena adanya hubungan, persekutuan, dan keintiman. Tetapi kebanyakan orang Kristen biasa menjadikan doa berpusat sebagai cara bagaimana meminta dan menerima sesuatu dari Tuhan, dan bukan sebagai bagian dari pujian dan penyembahan kita kepada Dia sebagai Allah pencipta dan berkuasa. Tetapi pagi ini, marilah kita bersama-sama belajar dan mendalami lebih lagi pemahaman kita bahwa doa lebih dari sekedar meminta dan menerima. Saudaraku, mengapa dalam Matius 6 ayat 33, Tuhan Yesus memberikan perintah bahwa kita harus mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru semuanya itu akan ditambahkan kepadamu? Ketahuilah, orang-orang di luar sana dan orang-orang yang belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan sepenuhnya fokus mengejar apa yang harus dipakai, apa yang harus dimakan, di mana akan tinggal, bagaimana harus bekerja lebih keras, dan sebagainya. Tetapi kita sebagai orang percaya yang sungguh-sungguh di dalam Kristus tidak boleh seperti itu. Artinya, kalau orang Kristen menjadikan Tuhan sebagai pelengkap dari semua kerja keras kita dari pagi sampai malam setiap hari, percayalah kita tidak akan menjadikan Tuhan pusat kehidupan kita. Tetapi sebaliknya, kalau Tuhan benar-benar kita jadikan pusat hidup kita, segala sesuatu akan lebih berhasil, akan lebih dari cukup apapun yang kita perlukan. Beginilah yang dikatakan firman Tuhan di dalam Lukas 18 ayat 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Jadi sesungguhnya tidak ada larangan untuk kita bekerja dan berusaha. Tetapi orang-orang di dalam Kristus yang menjadikan Tuhan pusat kehidupannya tidak perlu merasa khawatir, tidak perlu mendesak Tuhan secara berlebihan, karena Ia akan secara supranatural akan menambahkan semua yang kita butuhkan. Ingatkah saudara pelajaran tentang Maria dan Marta di dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42? Maria dan Marta sama-sama orang beriman, dan Yesus berada bersama-sama dengan mereka. Lihatlah cara mereka bersekutu dengan Tuhan dan bagaimana Yesus berkomentar tentang mereka. Tuhan Yesus lebih memuji Maria karena ia telah sungguh-sungguh mengambil waktunya untuk berada di dalam hadirat Tuhan. Sedangkan Marta begitu sedikit memberi perhatiannya kepada Tuhan karena ia lebih memusatkan perhatiannya kepada banyak kekhawatiran, banyak pekerjaan dan pelayanan. Saudaraku, saya ingin kita menyadari biarlah perspektif kita berubah terhadap doa. Bukan menjadikan Tuhan pelengkap, lalu kita berharap agar doa menjadi tempat kita meminta dan menerima dari Tuhan. Tetapi marilah menjadikan Tuhan pusat hidup kita. Jadi ketika kita datang berdoa, di situ kita bersekutu dengan Tuhan. Di situ kita bercakap-cakap dengannya. Di situ kita memuji dan menyembahnya. Di situ kita menyatakan bahwa kita merindukannya, mengasihinya, dan mendengarkannya. Seperti Daud katakan kepada Allah, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah.
Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Mazmur 42 ayat 1 dan 2. Saudaraku, Tuhan Yesus telah memberikan hidupnya supaya kita dapat mengenalnya lebih dekat, intim, dan pribadi. Marilah, jadikan doa tempat kita mencari Tuhan dengan pujian dan penyembahan kita, dengan hati yang penuh dengan kasih akan Dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu pagi hari ini. Memang kami sudah terbiasa menjadikan doa tempat kami meminta dan menerima dari Tuhan. Tetapi firman-Mu telah mengingatkan kami untuk menjadikan Engkau pusat hidup kami dan bukan sekedar sebagai pelengkap. Dan mulai hari ini Bapa, dengan berdoa, kami mau mencari Tuhan dengan hati yang menyembah, dengan hati yang memuji Tuhan, merindukan-Mu dan mengasihi-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudara, tetap semangat, sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.